Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naraya, dan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai aktor politik lingkungan. Saya bersama teman-teman saya, Andwani Budijaya, NIM 343, Syafa Maulana, NIM 362, Fonza Farzana, NIM 384, Haria Priyambodo, NIM 394, dan Dewi Safitri, NIM 399. Next. Yang pertama, kita perkenalan dulu mengenai apa sih masalah lingkungan ini. Nah, di sekitar kita ini masalah lingkungan udah sangat merajalela ya. Contohnya pemanasan global. Seperti yang kalian dengar di berita akhir-akhir ini, seperti polusi yang sangat polusi yang polusi yang ada di Jakarta itu berdampak kepada berbagai aktivitas masyarakat, seperti berdampak pada kesehatan, bahkan uh, bahkan sebanyak 680.000 penduduk Jakarta itu mengalami penyakit ISPA karena masalah yang diakibatkan oleh polusi ini. Nah, selain itu, pemanasan global ini itu juga sangat kompleks. Permasalahan lingkungan ini sangat kompleks karena uh, masalah hal yang diakibatkan oleh polusi ini bukan cuma masalah kesehatan, tapi juga berdampak pada pemanasan global yang memicu naiknya suhu di muka bumi dan berdampak juga pada aktivitas-aktivitas manusia. Nah, penting banget buat memahami peran dari para aktor atau stakeholders yang berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan. Memahami aktor-aktor ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang efektif, juga untuk membuat praktik yang sustainable dan yang dapat menyelesaikan masalah lingkungan yang saling berkaitan. Next. Uh, aktor atau stakeholders yang terlibat dalam isu lingkungan ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ini ada nation state actors. Di sini ada pemerintah pusat dan daerah karena mereka bersama dengan parlemen dan lembaga aktivis, lembaga legislatif, mereka itu uh, mereka itu bertanggung jawab untuk regulasi dan perlindungan lingkungan. Mereka Selain itu, mereka juga memiliki peran untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan. Anggota parlemen itu berperan dalam menyusun, mengubah, dan mengesahkan undang-undang terkait dengan lingkungan. Terus kemudian ada juga masyarakat sipil dan aktivis. Masyarakat sipil dan aktivis ini bisa dibilang mereka itu sebagai pelaksana dan juga pengawas langsung di lapangan dalam setiap kegiatan yang untuk lingkungan. Contohnya yang mungkin kalian sudah pernah sering dengar itu grup Pandawara, yang mereka itu adalah kelompok aktivis yang mengajak masyarakat untuk membersihkan sampah di sungai atau pantai. Kemudian ada juga industri dan bisnis. Industri dan bisnis ini sektor industri dan bisnis ini seringkali mereka tuh menjadi penyebab seperti yang di Jakarta kemarin, sektor industri itu menyebabkan banyaknya polusi yang dilepaskan ke udara. Tapi industri dan bisnis ini juga bisa menjadi inovasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Contohnya ada bisnis di Bali yang merecycle sampah plastik menjadi barang furnitur baru. Nah, dengan cara itu mereka itu membuka bisnis tapi juga menyelamatkan lingkungan. Kemudian ada pendidikan dan penyuluhan
lembaga pendidikan dan penyuluhan itu dapat berkontribusi pada kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Kemudian ada lembaga penelitian dan juga NGO itu lembaga-lembaga penelitian itu memberikan panduan ilmiah dan analisis kebijakan kepada pemerintah dalam masalah lingkungan. Sementara organisasi NGO itu biasanya berperan dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional melalui kampanye advokasi, penyuluhan, dan penelitian. Kemudian ada juga partai politik. Partai politik dapat memiliki platform lingkungan tentang isu-isu lingkungan. Nah, partai-partai ini dapat memenangkan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan lingkungan melalui pemilihan umum. Next. Oke, di sini kalian lihat ini adalah grup Pandawara yang seperti saya bilang tadi, mereka itu adalah influencer atau aktivis yang mengajak masyarakat sekitar dalam membantu membersihkan lingkungan. Dalam hal ini mereka tuh membantu membersihkan sampah-sampah di daerah perairan seperti pantai dan juga sungai. Next. Oke, kemudian kita beralih ke International Organization as an Actor. Yang pertama di sini saya memasukkan salah satu organisasi internasional yaitu Greenpeace yang didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian, melindungi lingkungan dan juga mendukung dari keberlanjutan lingkungan tersebut. Organisasi ini juga pertama didirikan di Vancouver, Kanada pada tahun 1971 yang dimana telah berkembang menjadi sebuah jaringan global dengan kantor dan aktivitas di berbagai negara. Nah, tujuan dari Greenpeace ini untuk melibatkan seluruh masyarakat dunia untuk melawan isu-isu lingkungan dan sosial seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan juga ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian di sini pada presentasi kali ini saya mengambil contoh mengenai peran Greenpeace ini dalam upayanya mengurangi tingkat pencemaran air dan udara di Cina yang semakin parah. Next. Nah, pada kasus tersebut, Greenpeace ini menggunakan beberapa metode. Di antaranya yaitu ada detox campaign yang dimana aksi ini dilakukan setelah Greenpeace itu mengetahui dan melakukan penyelidikan tentang kandungan racun yang ada pada Sungai Yangtze dan Delta Pearl, yang dimana pada sungai tersebut menyebabkan ikan-ikan di aliran air tersebut terkontaminasi racun limbah industri. Kemudian yang kedua ada pollution reduction campaign, yang dimana Greenpeace ini juga melakukan kampanye, melakukan aksi protes terhadap beberapa perusahaan yang menggunakan batu bara ini sebagai bahan bakar utama mereka melebihi ambang batas pemakaian, dan perusahaan-perusahaan ini itu juga tidak disertai dengan teknologi canggih untuk pengelolaan limbah batu bara tersebut. Kemudian adapun advokasi effort yang dimana Greenpeace ini sebagai organisasi internasional berusaha untuk mengajak masyarakat Cina untuk menangani permasalahan pencemaran tersebut, yang dimana pencemaran lingkungan ini merusak beberapa aspek, tidak hanya tingkat kesehatan tetapi juga merusak mata pencarian penduduk seperti masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai yang tadi yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu World Wide for Nature. WWF ini merupakan sebuah organisasi internasional yang menaungi segala masalah tentang konservasi, penelitian, dan juga mengenai restorisasi lingkungan. Nah, di sisi lain WWF ini juga menangani sebuah polusi, lalu perubahan iklim, juga masalah spesies yang sudah terancam punah. Lalu WWF sendiri didirikan pada
tanggal 29 April tahun 1962 di Morges di Swiss. WWF sendiri juga merupakan suatu yayasan yang independen yang tidak memihak manapun dan setiap berurusan dengan pemerintah, partai maupun organisasi dan juga individu. Mereka juga selalu objektif. Tujuan utama dari WWF sendiri adalah agar dapat melestarikan lingkungan, alam, dan proses ekologi di dunia, yang dimana guna menghentikan kerusakan lingkungan, lalu mengurangi dampak negatif perubahan iklim, lalu konservasi keanekaragaman hayati, dan juga WWF itu melakukan sebuah kampanye dan mempunyai suatu program pendidikan agar dapat meningkatkan suatu kesadaran publik akan perlunya konservasi dan juga tindakan yang bisa diambil guna melindungi bumi kita atau planet kita. Next. Di sini contoh yang saya ambil yaitu WWF berupaya melindungi hutan hujan Amazon di Brasil. Yang pertama yaitu melawan deforestasi. Sejak Agustus 2009 sampai sekarang hutan hujan Amazon itu mengalami sebuah peningkatan deforestasi. WWF sendiri berupaya untuk memonitor deforestasi tersebut di Amazon melalui sebuah teknologi seperti kayak melalui drone. Dengan mendapatkan informasi tersebut, maka tentang kegiatan penebangan mereka dapat bekerja sama dengan otoritas tempat untuk mengambil suatu tindakan pencegahan. Lalu yaitu dalam pemberdayaan masyarakat setempat, WWF sendiri mengakui adanya peran penting para komunitas adat yang ada di sana guna dalam perlindungan hutan Amazon. WWF sendiri mendukung hak dan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan tanah tradisional mereka. Yang ketiga yaitu mengurangi dampak perikanan ilegal. Nah, WWF ini berupaya untuk mempromosikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan yang nantinya agar dapat mengurangi dampak perikanan ilegal ini dan juga mendukung masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya ikan dengan cara yang lestari dan lebih baik lagi. Next. NGO as actors. Apa itu NGO? NGO atau dalam bahasa Indonesia itu lembaga swadaya masyarakat, ada semacam organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Sedangkan menurut World Bank, NGO sebagai organisasi swasta menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar, atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Dalam sebuah dokumen penting World Bank, NGO disebutkan dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat diartikan sebagai semua organisasi nirlaba atau non-profit organization yang tidak terikat dengan pemerintahan. NGO juga merupakan organisasi yang berbasis nilai atau value-based organization yang bergantung kepada sebagian atau keseluruhan dari bantuan amal dan pelayanan sukarela. NGO sendiri telah mengalami 3 perkembangan, yaitu generasi pertama NGO memiliki fokus lebih kepada distribusi bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan. Contohnya antara lain bantuan makanan, bantuan pelayanan kesehatan. NGO generasi kedua berorientasi kepada pembentukan pola pembangunan dengan skala lokal. Dalam tahap ini, NGO memfokuskan kepada pemberdayaan komunitas lokal agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada NGO generasi ketiga, orientasi difokuskan untuk memajukan kebijakan dan institusi di level lokal, nasional, maupun internasional. Pada tahap ini, NGO merubah perannya dari service providing menjadi katalis perubahan. Pada generasi ketiga ini sebagai NGO sebagai Sustainable System Development. Dengan demikian, NGO pada dasarnya mengalami perubahan dari relief NGO distribusi bantuan kepada development NGO atau berorientasi kepada pembangunan. Kemudian ada beberapa contoh NGO yang bergerak di lingkungan hidup di Indonesia.
yaitu pertama yaitu Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia. NGO lingkungan yang pertama merupakan yayasan yang berkecimpung dalam menghimpun dan mengelola sumber daya yang akan disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitas, konsultasi, dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia secara adil dan berkelanjutan sejak 1994. Yayasan Kehati diilhami oleh pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 dan Deklarasi Tokyo tahun 1993 dengan diinisiasi oleh tiga negara, ini Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia yang berkomitmen dalam sepakat bekerja sama untuk membantu program pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Yang kedua ada Peduli Konservasi Alam Indonesia. NGO di bidang lingkungan ini berdiri sejak tahun 2000 di Bogor, memiliki program utama yaitu penelitian, pendidikan konservasi dan pengembangan masyarakat serta mempromosikan konsep ekosistem health di Indonesia. Eh, Penelitian dan program yang dilaksanakan eh, PK ini eh, diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi atau teknologi guna mendorong tercipta pembangunan berkelanjutan. Next. Contoh berikutnya beberapa NGO yang ada di Indonesia adalah Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. Merupakan salah satu bentuk dari non-government organization yang ada di Indonesia. WALHI sendiri didirikan pada 15 Oktober 1980. Serta WALHI sendiri saat ini sudah menjadi organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar yang ada di Indonesia. WALHI sendiri memiliki banyak program dalam menyuarakan isu-isu lingkungan seperti mengeluarkan buku, jurnal, buletin, dan laporan penelitian. Tujuan utamanya adalah mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial di masyarakat. Visi dari WALHI sendiri adalah terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat. Misi dari WALHI sendiri adalah yang pertama mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat. Yang kedua adalah mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat. Yang ketiga adalah mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global. Yang keempat, membangun alternatif tata ekonomi dunia baru. Yang kelima, mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan. Berikutnya adalah Pusat Informasi Lingkungan Indonesia atau PILI. PILI sendiri didirikan pada 1 Mei tahun 2000 sebagai salah satu bentukan NGO yang ada di Indonesia dan dengan program dan kegiatan yang berorientasi pada konservasi alam dan lingkungan. Kelembagaan ini juga berfokus pada pengumpulan dan pertukaran informasi tentang keanekaragaman hayati dan perlindungan sumber daya alam serta isu-isu lingkungan. Fungsi utama dari PILI sendiri adalah sebagai penyedia jasa layanan untuk organisasi lain, penyedia buku-buku dan publikasi, media promosi dan informasi, berkampanye, serta dukungan untuk survei dan fasilitas berbagai kegiatan konservasi lainnya. Visi dari PILI sendiri adalah terhubungnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pemahaman dan kecakapan dalam konservasi alam di Indonesia, serta misi yang dimiliki PILI adalah memperkuat berbagai inisiatif yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia melalui penyebaran pengetahuan konservasi yang memadai dan memfasilitasi inisiatif yang memadai. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi Corporation as Actor. Nah,
corporation as actor ini merupakan salah satu aktor atau komponen yang sangat penting dalam menjaga kestabilan perekonomian di negara. Dan di samping itu, berdirinya sebuah corporation tersebut bersinggungan secara langsung dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial, yang mana proses bersinggungan antara corporation dengan lingkungan alam dan sosial ini akan terus terjalin selama corporation tersebut masih aktif dalam kegiatan usahanya. Nah, dengan adanya corporation ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan lingkungan alam maupun lingkungan sosial, yang mana dampak tersebut pada umumnya diklasifikasikan dalam dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, sedangkan untuk dampak positif sendiri dari corporation ini, berdirinya sebuah corporation di sebuah wilayah ini memberikan dampak positif yang pertama, yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada di kawasan tempat corporation tersebut berdiri. Nah, untuk dampak positif yang kedua, yaitu corporation ini dengan berdirinya sebuah corporation di sebuah wilayah ini dapat mengurangi angka pengangguran, di mana pengurangan angka pengangguran tersebut tidak hanya akan mengurangi angka pengangguran di kawasan tersebut, namun juga akan mengurangi angka pengangguran secara nasional. Nah, untuk dampak positif dari berdirinya corporation yang ketiga ini yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, di mana yang awalnya masyarakat sekitar ini tidak memiliki penghasilan, namun setelah adanya corporation tersebut, masyarakat ini mulai mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, dan tentu saja diharapkan dengan memiliki penghasilan tersebut, setiap kakak atau kepala keluarga di sekitar corporation tersebut bisa meningkatkan taraf perekonomiannya sendiri. Namun tidak bisa dibungkiri walaupun berdirinya sebuah corporation di sebuah wilayah ini memberikan dampak positif, namun terdapat juga dampak negatif, di mana dampak negatif ini yang pertama yaitu sebelum dibangunnya sebuah corporation, di mana sebelum terbangunnya sebuah corporation, khususnya yang kasus ini yaitu apabila sebuah corporation dibangun di tengah-tengah pemukiman warga, akan terjadi yang namanya aktivitas penggusuran permukiman warga. Yang dimana aktivitas penggusuran pemukiman warga ini tentu saja tidak akan dilakukan secara serta-merta oleh pihak corporation, namun juga akan dilakukan regulasi dengan pihak pemangku kebijakan yaitu pemerintah, dan juga akan dilakukan yang namanya deal antara pihak corporation dengan kepala keluarga yang rumahnya mengalami dampak penggusuran. Sedangkan untuk kasus corporation yang membangun corporate-nya jauh dari hiruk pikuk perkotaan, yaitu dibangun di tengah-tengah hutan, pada umumnya akan dilakukan pembabatan kawasan hijau, dan tentunya pembabatan kawasan hijau ini akan berdampak terhadap berkurangnya suplai oksigen, dan juga akan berdampak terhadap hilangnya habitat alami hewan-hewan yang berada di hutan kawasan hijau tersebut. Selain itu, untuk dampak negatif pasca berdirinya corporation tersebut ini pada umumnya berdampak pada polusi udara, air, tanah, dan juga bahkan polusi suara. Nah, dengan adanya dampak polusi udara, air, dan tanah ini dapat dilihat dengan jelas pada kesehatan masyarakat yang berada di kawasan tersebut, sehingga banyak sekali masyarakat yang akan mulai mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan akibat dari besarnya dampak negatif dari berdirinya sebuah corporation di sebuah kawasan ini, maka banyak sekali negara dan juga corporate yang mulai menyadari bahwa harus ada sebuah regulasi yang menjembatani kedua kubu tersebut sehingga bisa untuk menanggulangi masalah yang dihadapi, di mana salah satu regulasi yang disepakati antara corporation dengan pihak pemerintah dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana di Indonesia sendiri CSR ini sudah ada dan sudah dibuatkan undang-undang dalam Undang-Undang PT dan PP nomor 47 tahun 2012 dengan anggaran setiap corporation harus menyediakan dana CSR sebanyak 2% sampai 4% yang nantinya digunakan untuk kegiatan CSR terhadap dalam kegiatan sosial maupun kegiatan lingkungan. Nah, contoh dari kegiatan CSR ini di dalam ranah kesehatan sendiri yaitu ada banyaknya perusahaan atau corporation yang mulai memberikan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga pemberian obat-obatan gratis
untuk menunjang atau membantu kestabilan kesehatan masyarakat yang berada di kawasan corporation tersebut. Nah, sedangkan untuk di ranah pendidikan mungkin juga sudah tidak asing ya, sudah banyak sekali corporation yang memberikan pemberian bantuan beasiswa kepada muda-mudi dengan tujuan agar muda-mudi tersebut bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi. Dan juga untuk bidang lingkungan sendiri juga ada yang namanya penghijauan, atau banyak sekali corporation yang mulai melakukan penanaman kembali dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada lingkungan sekitar. Dan untuk di bagian ekonomi sendiri, corporation ini membuat sebuah kegiatan yang biasanya dalam bentuk pelatihan UMKM dan bantuan modal dengan tujuan agar UMKM tersebut bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bisa memiliki daya jual yang jauh lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah lingkungan merupakan sebuah kondisi di mana aspek lingkungan alam mengalami kerusakan akibat dari aktivitas manusia. Oleh karena itu diperlukan adanya aktor-aktor, baik organisasi internasional, NGO, dan lain sebagainya untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang kompleks di suatu negara. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman maupun dosen, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.